Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi. Kita bermain lagi. Selamat pagi. Kita coba mainan lagi. Karena kebetulan ada yang pengen dibahas juga ya. Yang ingin dibagikan lah dari hasil diskusi kita beberapa malam sih. Bahkan mungkin sehari kemarin aja sebenarnya. Iya sih. Iya. Ya. So, iya. Gitu. Jadi ya seperti biasa pertanyaan akan dimulai ketika kita mulai main dan harusnya selesai ketika kita main selesai. Kita lihat nanti kecepatannya mana yang selesai dulu obrolannya atau pertanyaan dulu. Oke, jadi kita mau bahas apa nih? Bahas yang lagi hot. Iya. Yang lagi hot di kalangan orang tua, yang lagi trending di mana-mana. Clash of Champions. Jejeng. Jadi ceritanya saya dulu jadi saya itu apa? Sebenarnya awalnya juga nggak tahu kan kalau ada show itu. Oh iya. Terus sedikit banyak dapat paparan dari beberapa ada parodi di Instagram. Ya, Terus di real sih aku yang paling. iya, jadi ada yang bikin parodinya. Wah apa cerdas cermat apa disuruh nebak gaji 3 juta dikurangi. Oh iya gitu. Dikurangi. Ya, kalau aku yang ini yang mama Harga sayur berapa? Harga cabai berapa? Ini apaan sih? Ya, setelah lihat parodinya ya itu jadi kita jadi penasaran kan jadi pengen tahu apa sebenarnya ini. Selain itu juga ini sih di story teman-teman tuh banyak banget yang bahas soal Clash of Champions itu COC terus banyak banget lah postingan-postingan gitu kan. Awalnya sih aku nggak pengen nonton karena ya oke lah itu kayaknya bukan tontonan aku deh gitu kan. Cuman kok makin lama makin banyak kan jadi penasaran. Terus kan aku nanya ke kamu kan kayak kamu nonton itu nggak sih COC yang lo nonton di mana sih, karena aku nggak tahu nontonnya di mana, di Netflix kah atau di mana. Aku di Netflix nggak ada gitu. Terus kamu bilang katanya di YouTube. Oh di YouTube. Oke. Nah dari situlah kayaknya aku pengen nonton deh. Terus dirimu bilang aku sih nggak pengen nonton. Kayaknya aku perlu nanya deh, kenapa emang ya? Kan sampean kan apa ya, anak olimpiade kan. Olimpiade Mas loh, dia menang juara apa? Provinsi ya. Iya, menangnya provinsi. Begitu masuk olimpiade. Kenapa nggak mau nonton itu? Awalnya udah nonton sih, udah tahu, tapi awalnya kenapa nggak mau nonton itu? Jadi karena kesan yang saya dapat dari berbagai rumor yang berseliweran itu terutama karena ini kita grupnya grup orang tua. Terus ya bisa kan kalau di usia kita sekarang kan mikirnya bukan wah gimana ya kalau saya di sana gitu kan, karena itu sudah lewat kan, kita nggak mungkin S1 lagi gitu kan, dan ikutan kayak gitu lagi gitu kan. Tapi biasanya di seumuran kita tuh udah mulai mikir oh gimana tuh Pak, gimana ya anak-anak kita biar bisa masuk sana gitu kan, atau biar bisa masuk ke kampus yang bagus, atau mungkin berkompetisi seperti mereka, olimpiade dan sebagainya gitu kan. Nah itu apa ya, itu bikin apa sih istilahnya, FOMO bukan? Iya jadi selama ini kan kita cenderung menghindari FOMO atas hal seperti itu kan ya, hal yang sifatnya kompetitif untuk anak-anak terutama, karena beberapa alasan nanti kita bisa bahas. Sampai jalan deh, sampai dulu. Oh iya. Dulu, ya ayah dulu kan, ayah yang hitam. Jadi karena banyak yang FOMO dan kita cenderung menghindari FOMO sebenarnya kan. Jadi saya khawatir show itu tuh bikin jadi kontraproduktif terhadap upaya kita untuk menjaga diri dari hal-hal FOMO seperti itu gitu. Maksudnya ya narasi yang kita di grup orang tua atau apa gitu kan biasanya kesannya wah anak saya harus bisa seperti itu nih gitu misalnya gitu kan. Padahal selama ini kita kan berusaha untuk kita kan homeschooling kan ya, dan anak-anaknya memang belum begitu banyak masuk kompetisi, bahkan mungkin bisa bilang hampir nol ya, nggak pernah kita kompetisikan kan ya, apalagi di bidang pelajaran itu ya nol sama sekali gitu. Jadi itu dunia yang sangat-sangat jauh berbeda dan kita nggak selalu malah cenderung dihindari sebenarnya sekarang gitu. Nah begitu suasana mendukung ke arah sana,
Setelah begitu suasana mendukung ke arah sana, Ya serasa kalau kita jadi apa ya, khawatir ini aja, khawatir baik lagi ke FOMO lagi, akhirnya kita wah yuk anak-anak masukin ke kompetisi mana gitu kan, hanya karena FOMO ya, bukan berarti kompetisi salah sepenuhnya, tapi kita nggak mau jadi orang tua yang mendorong anak-anak ikut sesuatu atau istilahnya menceburkan anak-anak ke dunia pertarungan tanpa mempersiapkan mereka dengan baik gitu. Menceburkan anak yang sebenarnya itu ambisi kita. Iya benar, kan? benar. Ya, jadi ketika anak-anak berkompetisi, kita pengennya anak itu kemauan itu lahir muncul dari diri mereka sendiri gitu. Termasuk sebenarnya saya juga dulu Olimpiade Sains nasional di bidang komputer itu bukan diceburin orang tua sebenarnya. Pengen sendiri. Iya, sebenarnya pengennya salah arah sih. Jadi, kok bisa? Dulu awalnya santai kan, nggak begitu pengen lah kompetisi, paling ya kalah gitu kan. Apalagi pesimis banget sih Pak. Enggak, soalnya dulu kepikirannya ikut matematika, karena tahunya ada matematika, ada MIPA sama apa komputer apa geografi gitu. Ini kan. Kalau ketemu Sandi kayaknya kamu dia terada Sandi. Iya, aku bagian sing agas gitu loh. Santai bae. Oh iya. Allah, sok pinter paling yo anu sik maba. Baik kalah tenan. Tapi dia masuk ini, dia masuk antara. Iya, oke. Ya tapi intinya waktu itu ya itu ada pilihannya salah satunya matematika kan. Merasa sebenarnya di antara semua itu paling kuat matematika, tapi ya sekuat-kuatnya di matematika nggak kuat amat deh, kayak masih banyak kalah teman-teman yang lain. Akhirnya udahlah nggak ikut lah gitu. Tapi karena tiap anak wajib ikut di SMA harus milih satu. Ya akhirnya milih satu kan. Cuman milihnya waktu itu milih komputer karena kata teman saya, kamu ikut komputer aja, kamu kan jago nginstal ulang Windows. Kecemplung juga sebenarnya itu. Nggak expect kalau soalnya kayak gitu. Dikira soalnya gimana cara nginstal Windows gitu kan. Lucu. Ya, jadi ternyata begitu nyobain, lah kok juara 1 udah. Lupa juara 1 atau 2 lah di sekolah. Tapi akhirnya masuk dari kontingen sekolah yang mewakili sekolah di kabupaten. Akhirnya udah bergulir lah itu gulanya. Tapi awal masuknya itu kecemplung sebenarnya, karena didorong teman yang ngiranya, yang salah ngira kompetisi itu apa. Iya, nginstal ulang Windows. Iya, dikira kalau aplikasi komputer itu bikin virus kayak apa gitu kan. Iya. Atau masang komputernya. Iya, masang komputernya. Kasian banget. Saya dulu pengalaman juga kan, siswa teladan, aku juga dulu ikut dengan S2 SD. Kalah juga sih. Tapi ya di tingkat kabupaten wakil kecamatan itu. Ini lombanya apa? Ada bidang keterampilannya, dan itu nyolder apa gitu. Jadi bikin rangkaian. Jadi kirain kayak gitu. Akhirnya ada itu-itunya gitu nantinya kan. Ternyata Iya. sangat jauh beda dari yang dibayangkan. Kalau aku tuh tadinya kenapa nggak pengen nonton ya? Ya itu sama, takut FOMO gitu. Aku udah barusan ini. Aku ini. Oh. Kali ini ada snacknya. Disiapin sama istri, makasih ya. Ya, sama-sama. Iya, aku juga dulu kemarin nggak mau nonton itu juga karena takut FOMO. Karena memang yang dikesankan sama teman-teman, atau bukan teman-teman sih ya, kayak yang di lingkungan lah ya, dari postingan gitu, iya kan. Dari postingan itu ya gitu, mereka yang FOMO, wah kalau pengen anak kayak gini harus kasih vitamin ini, obat ini, makanan ini, lesnya begini, lesnya begitu gitu kan. Padahal kan nggak kayak gitu, maksudnya ya tidak semua anak itu diciptakan untuk jadi seperti itu gitu kan. Nah ya itu nanti pembahasan nanti. Terus yang bikin aku penasaran sebenarnya semenarik apa kok bisa sampai heboh banget gitu kan. Dan I'm glad karena akhirnya kita ngobrolin dulu sebelum nonton COC itu. Jadi aku ngerasa kayak aku ada punya benteng nih, ngerasa punya benteng sebelum nonton itu. Karena kalau tanpa benteng itu maka aku akan melihat mungkin akan sama dengan teman-teman lain atau orang-orang lain yang pikirkan yaitu FOMO itu sendiri. Tapi karena kita kemarin udah ngobrol di mobil ya ngobrol soal itu, jadi pas nonton aku bener-bener bisa enjoy the show, nggak ngelihat FOMO-nya lagi, nggak pengen anakku kayak begitu, harus begini harus begitu, nanti anakku pengen jadi kayak mereka gitu.
ya tentu ada lah keinginan anak itu untuk sekolah tinggi, terus apalagi sekolahnya bisa di kampus yang terbaik dunia, pasti ada keinginan seperti itulah, pasti itu manusiawi menurutku. Tapi bahwa mereka harus apa ya istilahnya secemerlang itu atau itu Ya, atau gimana? bahwa itu jadi target absolut. Oh iya. Kalau nggak mencapai itu maka mereka dicoret dari kakak misalnya gitu. Itu kan Kalau baik banget. Ya. Kayak gitu lah. Oke. minum dulu belum? Aku Mana terakhir? Aku ini aku. ayah ini. Aku tadi mana tadi? Kan aku dulu. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Belum sampai berarti. Aku belum ya. Oh, oke. Sekarang jumlahnya Aku semalam dibantai sama Najmi, masa pagi ini mau dibantai sama kamu? oh ini aku menang gara-gara ini. Iya sama ini. ini. Sama ini. Sama ini udah 1 2 3 1 2 3 kan. Sama 1 2 3 udah. Berarti aku lagi ya. Berarti. Iya kan ayah. Aku naruh 3 kan. Main udah naruh 3. Tadi aku dulu tadi ya? Oh iya. Main berarti malam barusan. Ini. Lali aku. Ini melu COC. Sudah jelas. Sudah jelas. Kira-kira pasti cewek udah pasti jadi bahkan mungkin nggak masuk. Udah pasti nggak masuk. Mending nggak masuk laisin aku. Iya. Tadi semain apa tadi terakhir? Poinnya. Itu kan enggak. Ya kita membentengi diri. Kan? Nah jadi menurut aku yang perlu dibahas sekarang adalah bagaimana kita membentengi diri. Mungkin dan sebelum itu mungkin kita kenapa itu bukan hal yang baik gitu kan? Apa yang bukan yang hal baik itu maksudnya apa? Ya maksudnya kenapa kita harus membentengi diri? Dari apa dulu yang dibentengi gitu kan? Karena membentengi itu kan itu next step kan. Kenapa kita harus membentengi? Kenapa bagaimana kita membentengi kan? Tapi why do we even need to shield ourselves from it? Iya. Kan ternyata sebenarnya yang FOMO nggak cuma kita ya. Yang FOMO bukan cuma orang tua. Aku tidak jadi FOMO. Iya, tapi maksudnya yang by default secara natural FOMO itu bukan cuma orang tua yang ingin anak-anaknya gitu, tapi ada aku baru tadi lihat postingan di YouTube ada yang insecure. Yang insecure yang level merekanya, yang seusia mereka lah gitu kan. Yang mungkin nggak dapat jadi anak-anaknya sendiri gitu. Iya, anak-anak yang non COC gitu ya. Anak-anak yang nggak punya kesempatan kuliah di sana, yang intinya nggak selevel itulah gitu kan. Gitu. Iya. Kebayang sih. Jadi itu mungkin lebih berat sih mungkin rasa insecurity-nya mungkin ya. Kita aja yang orang tua aja merasa Iya, ngerti. Jadi bahkan ada yang bilang ngapain lembaga gitu sok pinter toh IP bagus nggak bikin sukses apa gitu, apalagi yang lebih jelek gitu. Atau apa ya? Ya pokoknya nggak usah nonton yang beginian apa gitu. Intinya meremehkan tontonan yang sebenarnya sebagai tontonan itu tuh lucu, bagus gitu loh. Dan justru bagus juga dibandingkan tontonan-tontonan yang sifatnya hiburan belaka gitu ya. Hiburan yang apa ya istilahnya cuma ya mungkin yang kurang mendidik lah. Banyak yang tontonan yang tidak bersifat tuntunan gitu. Sebenarnya ini ada nilai tuntunannya sebenarnya. Ada banyak sih. Yeah. Tapi selama kita bisa membentengi diri. Iya. Dari hal-hal ya itu. Ya, jadi sebenarnya yang merasa insecure bukan cuma kita kan, tapi anak-anak seusia mereka gitu kan. Dan itu wajar juga terjadi. Kayaknya kalau kita di posisi mereka juga bakal insecure juga kan. Kayaknya. Mana ya? Belum apa ya? Ini ya? Aku ini tadi. Kamu pasti mengancamku dengan itu. Kita nanti ada masuk di poin ininya. Nyebelin. Aku semalam digituin juga sama Najmi. Sebel banget. Itulah. Ya, jadi kenapa kita perlu membentengi ya karena ternyata ya apa ya by default emang tontonan itu bikin insecure kan. Iya. Dan makanya kita perlu membentengi diri gitu. Jadi jangan salahin tontonannya sebenarnya karena karena begitu kita berhasil membingkai ulang sudut pandang kita terhadap tontonan itu kita jadi seru-seruan aja kayaknya. Iya, jadi seru, jadi kayak nonton Running Man. Jadi karena nonton Running Man, jadi kita tuh dulu suka banget nonton Running Man kan. Kita wah ini si Sandy ini yang jago banget itu udah kayak Kim Jong-kook.
Jadi tiap orang yang setim sama Kim Jong Kook dia seneng banget karena yang paling kuat lah, yang paling bisa yang paling bisa angkat berat lah, apa emang badannya yang paling fit kan gitu kan. Kejar-kejaran yang paling gampang nangkap gitu kan. Terus kalau yang sama begitu waktu yang disuruh milih tim lawannya itu udah kayak Kim Jong Kook milih tim lawannya Sukjin apa gitu kan. Jadi udah pasti jomplang banget kan kemampuan timnya gitu. Itu sebenarnya lucu sebagai show, bagus gitu. Iya. Dan aku I enjoy it gitu. Lucu banget ya. Tapi sayangnya kalau kita nggak bisa membingkai sudut pandang kita ketika menonton itu, bisa berpotensi jadi bikin itu insecure gitu kan. Betul. Waduh. Ya aku tadi itu enggak ada kayak gini deh gitu. Nah jadi itu tadi ya, rasa insecure tadi yang membuat kita itu perlu membentengi dari rasa insecure itu gitu. Dan sebelum masuk ke bagaimana cara mending, kenapa kita menganggap itu, mungkin masuk ke itu yang kita nggak ingin kan anak-anak kita kesana karena keinginan kita gitu kan. Nah itu mungkin kita gali di situ lebih dalam aja. Ya karena aku yang bilang tadi, karena aku nggak mau itu jadi ambisi kita sebenarnya. Iya. Pengen anak sukses itu pastilah, pengen anak kita sukses. Tapi caranya seperti apa ya, biarkan itu jadi jalannya mereka gitu. Biarkan. Ngapain sih? Lama-lama tahu. Bentar, aku mikir ini mungkin menyalahi aturan juga mungkin ya. Mungkin setiap makan harus makan mungkin loh. Kok enak ya kayak gini, apa bisa gini terus dong? Iya, balapan aja. Habis aja udah gini terus. Atau mungkin sekarang kita baca aturannya. Jadi nggak boleh bergerak tanpa makan. Iya nggak? Nggak boleh bergerak tanpa makan. Iya. Nah, kalau gitu ya gini terus aja, gitu aja terus kan. Jadi enggak. Bener juga. Ngomong dari awal. Enggak. Aku udah bagus. Ya udah. Berarti kan enggak boleh ke sini. Kan juga kalau situ. Kita harus makan setiap kan harus makan. Terus kalau enggak bisa makan? Pasti bisa sih harusnya. Oke. Nice. Atau mungkin enggak bisa makan malah jadi stuck, malah jadi remis mungkin kalau di. Ini kita aturannya nebak, kita enggak belajar aturannya dulu, salah main aja. Ntar harusnya kita belajar dulu sih harusnya. Belajar gimana main yang bener. Agak nyebelin soalnya kan. Iya kok. Kita mengeliminasi aturan yang nyebelin. Nah, ini nyambung juga sih. Tadi aku pengen ngomong ini sebenarnya. Ini kan tadi kan kesannya salah satu membuat undang yang lain gitu kan, karena punya trik tertentu gitu kan. Itu bahkan tadi malam katanya Bunda kalah telak ya sama Najmi. Gitu. Itu sebenarnya salah satu demonstrasi di mana kita kalau ada permainan yang di sana kita kalah terus. Mungkin memang itu bukan permainan kita. Mungkin memang itu bukan. Ini kemungkinan ya, bukan berarti mutlak dijudge bahwa kita nggak akan pernah bisa di situ. Tapi mungkin kalau istilah ininya bukan bakatnya gitu. Bukan bakatnya di situ. Jadi mungkin kita harus mengganti permainannya gitu. Jadi mungkin kalau main ini kalah lagi di ronde ini, mungkin lain kali kita mainan yang sebenarnya kira-kira menang apa, dakon apa gitu misalnya. Kayaknya nggak pernah menang sih aku mainan kayak gini. Aku kepikiran beli karambol. Kemarin ngomongin biliar kemarin kan sama tetangga kan, terus kok apa? Oh iya kan, tapi kalau biliar kan mahal, gede kan, kita nggak ada orang yang gede kan. Tapi karambol kan bisa kan, kita main di sini aja bisa sebenarnya kan karambol kan. Oh iya benar. Ya, boleh. Kalau mau kita beli papan karambol, kita main aja lebih. Ya, itu game board ya sebenarnya. Iya, gitu kan. Game board zaman bahula. Zaman dulu jadi keinget kan ada game kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi. Nah, kaitannya sama ini adalah ya kalau kita selalu bermain di area yang kita mungkin kalah gitu kan. Ya jadinya wajar kalau kita kalah terus gitu. Jadi itu nyambung ke buku ini sebenarnya. Selalu ada pemenang dan pecundang. There are always winners and losers. Dan selalu ada lebih banyak yang
setelahnya. Jadi misalnya lebih banyak pecundangnya daripada pemenang. Ya tentu sih ya. Dari lomba 10 orang yang menang 1 orang, 2 orang gitu. Dari lomba 50 orang yang menang cuma 10 orang gitu. Kamu bisa menjadi pemenang hanya dengan memilih kompetisi yang tepat, kompetisi yang benar, yang tepat. Kompetisi yang tepat, tim yang tepat, dan metode yang tepat untuk menang. Kamu akan lebih mungkin untuk menang dengan rigging the odds itu mengakali potensi keberuntungan ke dalam sisi kita. Tapi bukan dalam arti ngakali yang jelek, tapi ngakali yang baik ya, secara legitimate dan fair. Daripada berusaha untuk mengimprove atau memperbaiki kinerja kita di permainan yang kita sering kalah di sana gitu. Kita akan lebih mungkin untuk menang lagi di mana ketika kita sudah pernah menang sebelumnya. Kita akan lebih mungkin menang di mana kita selektif terhadap perlombaan yang kita masuki. Nah, jadi kuncinya bukan di bagaimana saya harus menang di sini gitu, tapi permainan manakah yang saya bisa menangkan gitu. Oh iya. Jadi mungkin ini sebenarnya pencarian nih. Kira-kira permainan mana yang saya bisa menangkan gitu kan. Kalau ini menang lagi ya. Paling ular tangga. Ya, karena selama ini sering kalah terus kan, sama aku kalah, sama anak-anak kalah juga kan. Jadi iya, aku kayaknya cuma bisa main ular tangga. Nah, mungkin bagi sampean ini bukan permainan yang tepat untuk diupayakan untuk menang gitu. Atur kalah. Iso kalah Mbak Laksmi main. Kalah sama anak-anak main. Itu. Sama Isa aja. Apa sih? Remis. Jadi kenapa kita nggak mau FOMO ke situ? Kita nggak mau fixated, kita nggak mau terkungkung bahwa anak-anak kita harus menang di permainan itu. Atau kalau dari sudut pandang tadi anak-anak yang insecure, yang anak-anak seusia mereka, kita nggak mau, jangan sampai anak-anak ini itu terkungkung. Saya harus menang di perlombaan itu gitu. Jadi oke, ada sebuah perlombaan, oke, ada yang menang di sana, ada yang jago di sana, dan saya nggak jago di sana, ya udah saya cari perlombaan lainnya gitu. Iya. Ayah, lalu bunda? Aku sudah barusan. Oh. Ini ya makanannya Pak. Tuh. Gitu. Jadi apa istilahnya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Anda tidak boleh kesini. Kok enak ya? Ya oke. Kasih aja deh. Widih. Capek-capek ngerembet ke sini, dihabis semua, dimakan semua. Oke. Nah, jadi kembali ke memasuki permainan yang tepat ya. Nah, kita nggak ingin tuh anak-anak kita masuk ke permainan di mana itu kita paksakan dan mereka terpaksa kalah dan harus improve demi menang di sana gitu. Ya, itu satu. Duanya apa? Apa ya? Siapa lagi? Itu kan soal ambisi kita. Kenapa kita nggak mau kayak gitu? Karena kita nggak mau itu cuma jadi ambisi kita belaka. Ada alasan lain nggak? Kita nggak mau itu jadi apa? Yang kedua sebenarnya kita nggak mau masih nyambung sih, tapi kita nggak ingin meletakkan anak-anak di kompetisi yang mereka belum siap menghadapinya. Karena sebenarnya kita perlu, kan banyak orang tua yang beranggapan bahwa kompetisi itu adalah hal yang diperlukan dalam kehidupan ya, karena pada akhirnya kita juga kan selalu berkompetisi kan dalam kehidupan. Tapi menurut kita ya, kalau overdosis kan nggak baik juga, karena kalau terlalu apa sih fungsinya kompetisi itu? Iya, kompetisi kan itu coba aku mau nanya dulu deh, apa sih fungsinya berkompetisi? Kalau sebagian bilang sih melatih mental ya, karena kan dalam tekanan mampu berfungsi baik dalam tekanan. Nah, dan sebenarnya kerasa juga sih, aku
sama manajerku dulu di perusahaan sebelumnya pernah dibilang kalau dalam kondisi tekanan aku bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi itu salah satu feedback positif lah gitu waktu kerja dulu. Tapi di lain sisi sebenarnya apakah kompetisi itu benar? Salah kan aku Harus makan, nggak bisa makan. Enggak, aku tuh pikirku hitam gini, mau makan ini, mau makan aku sendiri. Makan diri sendiri. Oke, terus? Tapi apakah benar kompetisi itu tempat melatih dalam tekanan atau justru alih-alih jadi tempat mendemonstrasikan kemampuan bekerja dalam tekanan gitu kan. Jadi ini tempat latihan atau arena pertarungan sebenarnya gitu. Nah, itu yang menurutku masih perlu dipertanyakan sih gitu. Emang beneran tempat latihan ya? Apakah bukannya ini tempat pertarungan gitu? Iya. Gitu. Jadi kalau ingin melatih anak melalui kompetisi menurutku sebenarnya mungkin ada benarnya, tapi dengan syarat anaknya sudah punya kemampuan mental itu dulu gitu. Iya. Sebenarnya itu some degree ya. Jadi mereka sudah punya kemampuan mental segini misalnya gitu kan, dilatih baru didemonstrasikan di kompetisi yang kemampuannya segitu juga misalnya gitu. Yang stake-nya atau tingkat kepentingannya segitu, sekelas itu gitu misalnya. Iya. Karena memang kita itu berangkat dari pemikiran yang sebenarnya nggak terlalu suka kompetisi. Iya. Karena tahulah saat betapa beratnya menghadapi kekalahan gitu loh. Iya. Itu sih yang sebenarnya kayak penting nggak sih kompetisi itu gitu. Ya itu pendapat kita pribadi ya. Maksudnya itulah kenapa sampai sekarang tuh anak-anak kita belum dikompetisikan sama sekali. Apapun itu. Tapi juga kayak yang anak-anakku juga kayak aku nggak bisa membayangkan mereka itu menghadapi kekalahan gitu loh. Misal udah berjuang begitu keras dan kalah, itu itu memang betul belajar bahwa hidup itu nggak selalu menang. Iya tahu, tapi untuk belajar kayak gitu kan masih banyak hal yang lain. Bahkan kayak sibling rivalry aja itu udah cukup bikin mereka pening sebenarnya. Gitu. Ngapain sih harus nambahin masalah lain gitu loh. Mereka udah pening dengan kalah permainan dengan permainan kayak gini sampai petak umpet itu mereka udah pening dengan itu. Iya, mereka udah kesel banget kalau kalah mulu dari saudaranya kayak si Isa, pasti otomatis Najmi lebih jago dong main kayak gini, lebih jago main catur gitu kan. Aku ngebayangin ngelihat Isa betapa stresnya dia. Di sini udah kalah, di kelas atau di kompetisi mana yang di pelajaran kalah juga apa? Iya, jadi kalau menurut aku sih kalau untuk anak usia yang masih kayak mereka itu nggak penting kompetisi kayak gitu loh. Tapi ini kan masalahnya anak-anak udah kuliahan, jadi mungkin mereka lebih matang juga gitu loh. Mungkin memang mereka udah siap untuk melakukan hal kayak gitu, mereka lebih matang gitu. Tapi kalau untuk terlalu dini bikin kompetisi itu yang menurutku tuh nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kapan kira-kira? Kalau dibilang sekarang Isa belum saatnya karena masih kecil. Tapi nanti kalau sudah kuliah sudah. Nah itu apa? Kapan tuh kira-kira tuh? Kalau menurutku minimal tuh kalau dia udah balik lah. Dia udah bisa membedakan, udah tahu pelajaran hidup. Udah akil balik, nggak cuma balik doang, tapi akil balik gitu. Menurutku ya. Kan kamu juga mulai nyari kerjaan kapan sih? Kompetisi yang sesungguhnya kan di saat kita nyari pekerjaan. Dan itu cuma sebentar. Dan setelah di perusahaan bukan kompetisi lagi tapi kolaborasi. Kalau suasana di perusahaan itu kompetitif nggak jadi, malah jadi nggak sehat di dalamnya gitu kan. Tapi saling menjegal betul, politik betul. Kita nggak suka kan kerja di perusahaan yang isinya orang saling menjegal gitu kan, bukan orang yang saling membangun. betul makanya menurut aku ya kompetisi itu biarkan dia jadi sesuatu yang natural. Biarkan dia sesuatu jadi yang natural. Kalau ya olimpiade silahkan nggak apa-apa atau apa itu oke, bagus gitu kan. Memang mungkin dibutuhkan pada orang-orang yang gifted gitu. Tetapi bahwa itu jadi default sehari-hari kayaknya itu enggak deh kalau menurut aku. Masalahnya tuh yang aku lihat dari show ini, terus orang tua itu jadi set very high standard, very high bar to their own children, yang mana bikin mereka tuh harus, wah ayo kita semangat ngelesin sekarang, tiap hari biar jadi kayak dia gitu. Itu yang menurut aku jadi kita nggak mau sih kayak gitu. Iya. Amin.
Tadi sih aku terakhir last move-nya ini kayaknya. Oh gitu. Jadi aku ya? kesini sama kesini. Aku sekarang ya. Ih, ih. Terkait kolaborasi sama kolaborasi dan kompetisi ya, itu sebenarnya ya, keduanya kan hal yang ada di kehidupan nyata ya. Dan menurutku kolaborasinya lebih banyak sih. Seberapa sering sih kita pindah kerjaan dan berkompetisi dengan para pelamar kerja dibandingkan dengan seberapa sering kita berkolaborasi dengan teman kerja gitu kan. Ya bahwa kita di dalam kolaborasi itu kita juga kompetisi dengan perusahaan lain ya untuk merebut pasar dan sebagainya, tapi pada hakikatnya kan kekuatan yang diunggulkan kolaborasinya sebenarnya kan. Iya, gitu. Jadi aktivitas kesehariannya daily challenge-nya itu ya lebih ke kolaborasi gitu, gimana caranya bisa kolaborasi dengan sesama anggota, sesama tim di perusahaan gitu kan. Jadi tidak lagi-lagi kalau kita ingin mempersiapkan anak-anak untuk dunia nyata ya persiapkan sesuai porsinya gitu. Jadi jangan sampai overdosis, dunia isinya kompetisi mulu gitu kan, bahwa dunia ini hanya tentang dia yang dapat medali gitu. Padahal di dunia ini tuh oke lah, dia dapat medali, dia berhasil masuk ke kampus bagus, lalu dia dapat masuk ke kantor yang bagus, oke lah, it brings him to that position gitu kan. Tapi begitu dia masuk di tempat yang bagus gitu kan, bahwa apakah dia bisa bekerja sama dengan baik dan dengan timnya dan sebagainya, itu hal yang lain lagi ceritanya sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya ada bagusnya juga di situ kan ada beberapa teamwork kan ya. Iya, jadi itu juga melatih teamwork juga sebenarnya, dan itu kolaborasi juga kan sebenarnya di sana kan. Ya. Cuma lagi-lagi kalau kita memaksakan anak-anak kita nyemplung ke sana ya, dan itu bukan perlombaan mereka, it's not their race gitu kan jadinya. Masalahnya untuk masuk ke sana aja itu kan dia harus menang olimpiade ini, menang olimpiade itu, yang mana kalau orang tua pengen masukin anak ke sana kan harus ngedrill anak segitu banyak, apalagi kalau anaknya itu tidak berbakat gitu. Iya. Nah kemarin yang jadi poin utama kita, poin benteng utama kita adalah anak-anak itu punya bakatnya masing-masing. Anak yang kayak gitu tuh anaknya yang gifted, oke lah, given the same problem gitu ya, given the same challenge gitu, mungkin si Sandy itu memang dari otaknya itu udah se-genius itu gitu. Tapi mungkin kalau mana tadi ya? Ini bukan sih tadi? Bukan, aku atau waktu sampai nih ya? Giliran siapa? Coba dihitung aja ya. Nggak bisa kan udah gitu. Nggak, aku. Ya tadi balik sebenarnya yang Sandy, jadi Sandy itu gifted apa? Bingung gak, Be? Bingung mikir nih. Ini aku paling ya. Ini kan. Tadi kan ini. Oh iya sampean. Ini lapis. Ternyata agak annoying ya kalau lagi ngomong lagi bersemangat dipotong game itu, ternyata agak-agak ngeselin karena aku jadi tidak ingat di mana mau ngomong apa juga kepotong. Iya. Jadi ngomong Sandi itu kan, Sandi ya anak Sandi kayak Sandi kan memang udah gifted di situ kan gitu. Jadi given the same problem it's easy for him gitu. Iya. Tapi ya kalau misalnya anak kita yang di situ mungkin enggak. Kalau ternyata anak kita nggak termasuk yang gifted seperti itu, jadi terlalu struggling di sana gitu kan jadinya. Iya kayak gitu. Begitu tidur. Jadi bingung deh. Pengen teman-teman mikir gitu. Katanya ini bagus mendistraksi, tapi jadi cerita beneran. Jadi bingung. Karena tidak ada rule kapan kita bisa mendistrak gitu. Ini aja yang gilirannya siapa mengganggu ini. Kalau ini bukan giliranku, tapi enggak bukan gitu aja. Berarti juga sama gitu. Dan jangan mendistrak ya, di. Maaf ya. Ya. Udah. Dari mana ya? Ya sekarang ayah deh yang ngomong. Ya. Nah, ya kalau berdasarkan prinsip tadi kan jangan pilihlah balapan di mana kamu yang
kamu yang membalap gitu kan. Dimana kamu yang menang balapan itu, balapan yang milikmu gitu kan. Jadi berarti ya saran ke anak-anak yang merasa insecure tuh jangan jelek-jelekin show-nya sebenarnya. Tapi ya mungkin memang bukan show itu bukan untuk kamu. Mungkin kompetisi itu bukan untuk kamu, bahwa itu sebagai show yang bisa dinikmati. Itu nggak masalah sebenarnya kan, kayak kita nonton Running Man gitu kan ya. Kita bisa menikmati tanpa kita merasa kita harus menang di Running Man gitu kan. Jadi nikmatilah seperti itu, nikmatilah pertunjukan itu sebagai sesuatu yang ya ditunjukkan yang kayak kita nonton inilah, kayak kita nonton apa sih? Sing tambah sampai mati itu apa? Hah? Sing sampai mati nang game apa? Squid Game. Kita nggak berpikir wah seandainya aku bisa di sana aku dapat 2 miliar, enggak kan, tapi karena resikonya mati kita nggak pengen di sana kan sebenarnya. Iya. Ya, jadi anggaplah itu permainannya seperti itu gitu. Kalau ingin membentengi diri dari rasa insecure bahwa ini permainan yang aku nggak bisa menang sih gitu kan. Iya. Jadi anggaplah itu kayak Squid Game itu. Wah, ya udahlah ini have fun aja gitu kan. Senang lihat ada yang menang, senang lihat ada yang kalah gitu aja. Wah, seru nih gitu kan. Atau kayak kita lihat orang main bola di inilah. Orang main bola di liga internasional gitu kan. Ya sebagian kita mungkin pengen lah main bola di sana kalau emang bakatnya. Tapi kalau sebagian besar penggemar bola Indonesia kan kalau suruh nyembung di lapangan nggak bisa juga kayak gitu sebenarnya kan. Gitu. Jadi the competition, the football game, it's a good thing gitu. Bahkan bisa jadi apa? Bisa jadi Piala Dunia yang mengangkat ekonomi negara yang negara rumah tangganya gitu kan. Bahkan bisa jadi judi online juga. Judi bola. Tapi maksudnya enjoy as a game gitu loh. Jangan merasa kita harus di sana, atau kalau kita nggak di sana kita adalah pecundang gitu kan. Kita nggak masalah, kita nggak pernah ada di Squid Game, kita nggak masalah, kita nggak pernah ada di Running Man, kita nggak masalah, kita nggak pernah ikut pertandingan bulu tangkis internasional gitu kan. Kenapa kita jadi masalah? Kita nggak ikut COC gitu kan. Gitu. Jadi lihatlah ini sebagai sebuah kompetisi hiburan yang mana ya udah they're just doing their thing gitu ya. It's the brightest mind in their field gitu aja udah. Mereka kalau suruh nyemplung sepak bola mungkin masih menang anak Tarkam gitu misalnya gitu kan gitu. Jadi atau mungkin Agas mungkin menang sih bola. Anak-anaknya itu bisa juga menang di anak-anak yang kayak Agas itu bisa menang juga di lomba-lomba fisik apa gitu. Tapi kalau yang anak-anak yang pintar-pintarnya itu belum tentu suruh main bulu tangkis bisa menang gitu kan gitu. Ya dan mereka kalau nggak kenapa mereka nggak main bulu tangkis ya, karena mereka tahu itu bukan bidang mereka gitu aja kan. Benar. Oh benar. Jadi kalau merasa kalau ada sepercik ini tips buat yang anak-anak yang seumuran mereka ya. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang merasa punya kenalan yang seumuran itu dan insecure gitu kan, ya anggaplah itu sebagai sebuah tontonan gitu. Jangan dilihat sebagai sebuah sesuatu posisi yang harus kita capai gitu, atau mutlak kita capai. Kalau nggak dicapai kita jadi pecundang seumur hidup. Benar. Nah, kalau masuk ke cara kita membentengi sebagai orang tua, sebenarnya mirip juga sebenarnya kan. Iya. Jangan sampai kita mikir itu sesuatu yang anak kita harus ada di sana gitu. Benar. Ya tadi begitu kita bisa membentengi diri, menikmati itu sebagai sebuah tontonan, kita jadi jangan ketawa-ketawa lihat wah sini kalah. Lucu banget. Lihat anak yang ngomong apa? Oh, kegampangan nih ternyata hampir nggak lolos dia, walaupun akhirnya lolos sih, tapi kan dia lolosnya di ronde terakhir gitu. Kegampangan ini soalnya gitu. Iya. Benar. Termasuk lihat si Sandi milih timnya, terus lihat yang lain, wah gimana itu mirip banget nuansanya kayak kita lihat Running Man, terus si Jungkook lagi milih timnya yang kuat-kuat gitu kan, terus si tim yang ngelawan timnya Sukjin sama Jisuk dipecundangi. Iya benar. Digebukin lah, ditangkap lah dia, itu kocak banget kan sebenarnya sebagai sebuah tontonan. Iya benar. Gitu. Ya lagi-lagi diingat aja lah, ini tuh show. Iya, it's ini show. Tuh bukan bukan akhir hidupmu. Akhir hidup anakmu. Iya. Bukan posisi, benar kata kamu tadi, bukan posisi yang mutlak harus jadi standar kita gitu, standar pencapaian. Oke. Wih. Kalau kita terlalu fokus di pokoknya matematikanya biar jago aja, itu itu ternyata terlalu sempit. Jadi kurang utuh. Itulah pentingnya lebih penting mendidik anak menjadi orang yang utuh gitu, dan pengetahuannya ya itu banyak itu tadi. Gitu loh. Kalau misalnya, kalau kata Charlotte Mason nih malah ya,
kalau misalnya anak itu terlalu fokus di matematika aja, nggak pernah diasah yang lain, nanti otak yang lain itu akan mati. Bagian otak yang lainnya akan mati. Mati dalam tanda kutip ya, bukan berarti terus lumpuh, nggak gitu, tapi maksudnya nggak berkembang, nggak dilatih. Nggak dilatih, dan itu bikin ketika sekarang gini, aku yang bikin aku sangat bersyukur dulu sama orang tua aku tuh, aku diizinkan untuk main musik, diizinkan untuk kompetisi apa? Ya main musik kan apa? Bukan kompetisi deh, belajar nyanyi, belajar main musik, belajar apapun yang Mubaligo ngaji gitu kan. Ya. Pokoknya aneka macam itu. Akhirnya ketika aku menghadapi stres, aku bisa punya pelarian. Maksudnya punya, oh iya, aku kan bisa main musik, itu bikin aku lebih tenang. Oh, aku bisa bisa gambar misalnya gitu, ya nggak bagus sih, tapi at least dengan kayak gitu tuh otakku tuh otak yang lain tuh bekerja, jadi seimbang gitu, balance gitu. Ya contohnya satu mungkin aku bisa banggain, aku bisa nebak chord lagu dari hanya dengan mendengarkan kan. Aku nggak bisa main lagu dari baca, itu malah nggak bisa kan, dari part itu. Tapi dengerin aja aku tahu chordnya gitu. Jadi aku dulu heran gimana orang kok bisa gitu kan. Karena aku dulu lihat waktu aku diajarin orang ya, dia dengerin lagu ini langsung